nulis bukan manusia misalnya, tapi Gemini atau ChatGPT misalnya begitu gitu. Jadi ya memang harus begitu yang kita lakukan gitu. Seandainya kita semua jujur-jujuran gitu ya, ya nggak ada masalah gitu ya. Ya prinsipnya sih nggak masalah kita menggunakan AI gitu, tetapi eh, kita harus tetap menggunakan bahasa kita sendiri gitu, atau apa istilahnya ya, harus kita olah lagi lah gitu ya. Dan betul-betul terutama mahasiswa paham apa yang mereka tulis. Sebenarnya kan itu yang paling penting gitu. Karena pada prinsipnya kita juga tidak mungkin menolak atau menghindari teknologi kan begitu. Kita harus menggunakan teknologi itu gitu. Makanya kan eh, kegiatan ini ya, kegiatan workshop pengembangan Tenetin ini kan kita lakukan dalam upaya memanfaatkan teknologi ini betul-betul secara optimal gitu ya, sehingga apa yang kita lakukan ya di dalam lingkup akademik itu betul-betul berjalan secara jujur ya, objektif, dan betul-betul apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu eh, sangat pantas lah gitu ya, sangat baik ya, tidak pernah melanggar etika gitu ya. Dengan begini kan akhirnya mahasiswa tahu, jadi tahu lah gitu, wah ada polisi ya ternetin gitu kan, saya nggak boleh plagiat, akhirnya kan begitu gitu, setidaknya meminimalisir. Saya pikir itu dari saya, karena diminta untuk membuka ya, mohon izin Prof Yuli dan kawan-kawan ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop pengembangan layanan Ternitin Universitas Jember secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, semoga kegiatan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Profesor Selamin atas sambutan dan perkenannya membuka acara hari ini. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, agar acara dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi acara pembukaan. Sebelum kita memasuki acara inti untuk dokumentasi, foto bersama terlebih dahulu. Berkenan kepada Kepala dan Sekretaris LP2M maju ke depan, dan Bapak Ibu tamu undangan dimohon untuk berdiri dan mengambil tempat di depan. Saya izin live ya, Prof Yuli, Bu Yovita, makasih banyak. Ya, Siap, Prof. Terima kasih. ke Terima pindah kasih, sebelah. Prof. Ber. Ya. Siap. Bapak dan Ibu bisa maju. Foto di depan. Formal. Banyak cewek. Foto bersama dimulai. Gaya formal. 1, 2, 3. Gaya unggul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya semangat. 1,
2, 3. Sudah? Pada Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk mengambil snack dan kopi atau teh yang telah tersedia. Satu, dua, tiga. Selamat pagi, Ibu Yovita. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Enggak gini, Pak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah pemaparan materi dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator Dr. Insinyur Muhammad Asrofi ST. Kepada Dr. Insinyur Muhammad Asrofi ST dipersilahkan. Oke. Sudah, Bu? Terima kasih, Bu Esti. Bapak Ibu, sembari mau kita mulai acara, boleh untuk hidangan cemilannya di belakang sambil menyimak nanti Ibu Yovita memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat Recording in selalu. progress. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Prof. Slamin, Bapak Kepala Lembaga LP2M Prof. Yuli, Bapak Sekretaris 1, 2, dan 3 LP2M, para korpus, para tamu undangan, dosen dan guru besar, serta yang kami muliakan pembicara pada pagi hari ini, yaitu Ibu Yovita Marlina selaku Senior Manager Customer Growth Turnitin Southeast Asia. Selamat pagi dan selamat datang secara daring Ibu Yovita. Salam kenal. Oke, Ibu, sebelum saya bacakan CV-nya, Bapak Ibu, saya juga punya pantun, mungkin untuk Ibu Yovita. Pagi ini sarapan sehat di kedai nikmat. Kuah dan lauk enak ketika dilihat. Pemateri Turnitin terlihat penuh semangat. Beliau adalah Ibu Yovita dari Turnitin Pusat. Baik. Oke, saya akan bacakan sekilas terkait CV dari beliau, yaitu Ibu Yovita Marlina selaku Senior Manager Customer Growth Turnitin Southeast Asia, seorang profesional yang berpengalaman dalam bidang marketing dan sales yang telah berkarir sejak tahun 2001. Dengan lebih dari 23 tahun pengalaman di industri, Bu Yovita telah membuktikan dirinya sebagai seorang ahli yang sangat berkompeten dalam dunia pendidikan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan para customer-nya. Lulus sarjana pada sistem informatika pada tahun 2001, kemudian beberapa pengalaman, ada pengalaman internasional, seperti Global Education System in New York tahun 2014. Kemudian ada juga Ambition Asia Pacific Education Conference Dublin 2019. Kemudian beliau mulai berfokus pada bidang edutech sejak tahun 2017. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Manager Customer Growth di Turnitin, perusahaan teknologi pendidikan terkemuka, bertanggung jawab untuk mengelola dan membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai institusi pendidikan, serta memastikan kesuksesan pelanggan dalam menggunakan teknologi Turnitin yang mendukung terwujudnya integritas akademik. Sangat pas sekali pemateri kita pagi kali ini, yaitu Ibu Yovita, karena pengalaman Bu Yovita beberapa tahun
Ya, mungkin 2023 ya ada perubahan terkait mungkin kebijakan dari Turnitin, salah satunya mungkin penggunaan akun, kemudian lisensi dan lain sebagainya. Mungkin untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, marilah kita simak pemaparan dari Ibu Yovita dari Turnitin Pusat. Untuk waktu dan layar dipersilahkan Bu Yovita. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Asrofi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, yang terhormat Wakil Rektor Bapak Profesor Dr. Slamin dan juga Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Profesor Yuli dan juga Prof. Bayu yang udah sering kontekan sama saya. Dan pastinya juga para Bapak Sekretaris, para dosen, dan peserta pada hari ini. Sebelum mulai saya juga jadinya tadi nyiapin pantun deh. Habis ini jadi kayak, wah tertantang ini kok pada pantunan gitu ya. Baik, ini ada hubungannya dengan Ternitin dan Universitas Jember gitu ya. Mudah-mudahan berkenan. Langit senja dihiasi mentari. Warnanya Cakep, jingga mempesona. Dosen dan cakep. mahasiswa Universitas Jember bersinergi. Ternitin bantu tingkatkan karya akademia. Ya demikian kira-kira kurang lebih. Ya, baik. Terima kasih. Kayaknya kalau tadi saya dengar dari penjelasan dari Prof. Ini ya, Pak Warek, Prof. Slamin, terus juga dari Prof. Yuli, ini mah udah nggak perlu lagi saya hadir, udah keren-keren semua, udah pas banget. Apa yang akan saya sampaikan kurang lebih itu juga isinya dan intinya adalah sama, ya. Jadi mungkin saya akan berikan sekilas nanti isinya kurang lebih apa ekspektasi dari para Bapak Ibu sekalian hadir di sini. Senang sekali saya bisa hadir dan menjelaskan seperti apa sih nih Turnitin ini saat ini gitu. Kok ada perubahan, kok tiba-tiba juga mesti ada akun berakun gitu ya. Oke, saya akan jelaskan dan juga saya akan berikan gambaran secara besar Turnitin itu apa. Saya izin share screen ya Pak, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Saya izin, saya lupa Cakep. ngirim sebenarnya. Harusnya kemarin saya kirimkan ini PPT-nya. Saya izin dapat akses untuk share screen. Ya bisa ya. Oke, baik. Kita akan mulai dari awal. Dan saya izin off cam juga supaya lebih lancar. Baik. Ya, kita akan melihat feedback studio lebih detailnya karena kebetulan yang dilanggan oleh Universitas Jember adalah feedback studio. Dan kita akan melihat lebih detail tentang instructor view. Ini yang sering sekali menjadi pertanyaan dan menjadi kegundahan baik dari segi pelayanan di universitas ataupun yang mengoperasikan Turnitin. Gitu. Jadi seringkali banyak yang semuanya diserahkan ke kalau di beberapa universitas yang saya temui, either yang LP2M atau LPPM yang mengerjakan semua pengerjaannya atau pustakawan biasanya seperti itu. Nah, oke, hari ini saya akan lihat, saya akan berikan refresh tentang apa sih Turnitin Feedback Studio, rules-rulesnya di dalamnya itu apa rules-nya, kenapa menggunakan Feedback Studio, lalu reportnya seperti apa, dan juga bagaimana nanti mengenai pengenalan mengenai AI Writing Detection yang juga sudah dilanggan oleh Universitas Negeri Jember ini. Sorry. Secara general, Turnitin itu adalah sebenarnya nama dari perusahaan. Perusahaan yang memiliki beberapa solusi secara teknologi bagi secara garis besarnya ada dua. Teknologi yang berfokus pada integritas atau integrity focus solution. Satu lagi adalah solusi yang berfokus pada assessment atau penilaian atau tes-tes yang diadakan secara daring atau online. Nah, karena di Indonesia baru masuk integrity focus solution, jadi saya akan membahas sedikit-sedikit nih ada kiri dan kanan. Yang kiri ada feedback studio, originality dan similarity. Yang sebelah kanan ada Identicat. Kenapa saya bedakan dua? Karena memang fungsi dasarnya adalah berbeda dan database pembandingnya juga berbeda. Kalau di sebelah kiri, most likely data pembandingnya itu sama, bukan most likely ya, bahkan sama memang. Jadi feedback studio, originality, dan similarity.
Namun per tahun ini, nah ini perubahan lagi nih gitu ya, namanya teknologi mungkin kalau Bapak Ibu yang pengguna iOS yang paling sering itu mendapatkan maaf, update gitu ya. Harus diupdate gitu, iOS berapa, versi berapa. Itulah yang saya pelajari selama saya bergelut di EduTech. Ternyata teknologi itu kadang-kadang diluncurkan dahulu sebelum benar-benar diuji dan benar-benar didapatkan kesempurnaan. Kan tidak ada yang sempurna pastinya ya, tapi terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Nah, seperti yang terjadi di Turnitin, pengembangan-pengembangan teknologi atau perubahan-perubahan yang terjadi itu disebabkan adanya pengembangan-pengembangan mesin di baliknya atau apa tinkernya ya di baliknya. Kenapa harus dirubah? Kenapa harus ada perubahan ini? Yang pertama, dari Feedback Studio perubahannya adalah kalau tadi disebutkan dulu unlimited, sekarang sudah tidak bisa unlimited. Maaf ya, saya memang lagi agak sedikit batuk. Oke. Jadi sebenarnya masih unlimited Bapak Ibu. Masih unlimited, hanya tinggal bagaimana menggunakannya atau flow-nya seperti apa. Jadi kita tidak batasi mau berapa banyak paper yang dicek, tidak kita batasi sama sekali, tapi cara pengecekannya yang kami benarkan, yang kami arahkan alurnya dengan tepat. Jadi kalau selama ini login, upload, keluar, login, upload, keluar. Nah, kalau sekarang kita harus melalui suatu jalur yang namanya classroom. Ada classroom, ada assessment, ada assignment, dan instruktur sebagai fungsinya, fungsi instruktur lebih benar-benar lebih lebih terfokus gitu ya, lebih digunakan gitu. Kalau dulu instruktur juga menguploadkan file-filenya students gitu, atau file-file yang mengecek. Sekarang tidak perlu, memang dari dulu memang juga tidak perlu sebenarnya. Cukup yang namanya sudah ada di dalam kelas itu bisa langsung mengupload karyanya sendiri-sendiri. Nah, itu kan sebenarnya perubahan yang ke arah yang semestinya, bukan perubahan yang menggantikan. Nah, yang berikutnya, kalau di dalam kurung ada draft code. Tadi cukup menarik, saya cukup mendengar baru kali ini sih yang menurut saya nih Universitas Jember ini keren banget gitu ya. Jadi udah paham banget ada peer checking gitu ya. Terus juga ada memberikan feedback grading. Dan itulah fungsi dari feedback studio. Jadi kita menciptakan studio untuk memberikan feedback gitu. Jadi tidak perlu lagi lari-lari kalau zaman saya dulu cari-cari dosen gitu ya. It's exactly different compare dan kalau di luar negeri itu kan assessment biasa gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kita masih skripsi, cari dosen, dosennya udah ini banyak banget yang mesti dicek gitu ya. Dan tadi itu keterbatasan memori yang tadi seperti Prof Yuli yang sampaikan ya. Jadi memang hal-hal itulah yang kita hadir untuk membantu. Nah, ada lagi satu fitur, nanti mungkin Prof Bayu nanti bisa tektokan lagi nih sama saya dan atau Mas David ya, mengenai draft coach atau mungkin sudah dipakai di Universitas Jember nih. Draft coach adalah suatu fitur di Feedback Studio yang diberikan kepada seluruh pengguna atau seluruh pemilik akun Turnitin untuk melakukan drafting dan mendapatkan coaching dari draft tersebut. Nah, jadi punya kesempatan 3 kali memasukkan draft atau memasukkan sebelum benar-benar dicek ke dalam Turnitin Feedback Studio, dia bisa ngecek di akunnya masing-masing di workshop Microsoft Word. Nanti ada add-on Turnitin Draft Coach dan itu bisa dicek langsung, bisa juga mendapatkan coaching. Coachingnya seperti apa? Misalnya dikasih tahu atau di highlight, ini kamu masih kurang citasinya. Kamu masih belum pas grammarnya, bahkan sampai di grammar ya, kalau dalam bahasa Inggris tuh penulisannya akan di-guide benar-benar. Nah, hal-hal seperti ini yang memang masih banyak sekali customer kami di Indonesia yang belum ngeh gitu, belum tahu jelas gitu guna dan fungsi-fungsi fitur yang ada di dalamnya. Lalu di sini ada originality. Originality per tahun ini kami bukan kecilkan ya, kami keluarkan dari produk utama menjadi produk tambahan. Produk tambahan di mana memang hanya institusi-institusi tertentu yang ingin memiliki AI writing detection, memang sungguh-sungguh ada investigator di kampusnya untuk menjaga akademi integritas akademi. Karena ini fungsinya untuk mencari
penulisan yang dilakukan oleh orang lain atau ghostwriter atau kita kenalnya joki gitu ya. Nah, ini tuh sangat-sangat detail sehingga di Asia tampaknya tidak begitu bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena susah sekali, sulit sekali menentukan satu orang investigator untuk benar-benar bekerja memperhatikan ini, gitu ya. Jadi memang masih di Indonesia kalau nggak salah ada 1 atau 2 institusi sudah mencoba tahun lalu, tapi memang end up-nya memang ini sangat detail dan perlu orang khusus yang tidak bukan terkontaminasi apa ya, terpengaruh dari sisi manapun untuk mengecek adanya originality dari satu penulisan atau kontrak cheating, ya mengecek ada kontrak cheating atau tidak, gitu. Jadi dari mesinnya, dari gaya menulisnya, dari pemilik devices yang digunakannya, pokoknya ini detail banget. Nah, since 2024 kami tarik menjadi add-on only, jadi hanya beberapa tambahan saja bagi institusi yang ingin menggunakan AI writing, itu kita tambahkan juga originality, di dalam originality. Yang ketiga ada similarity. Similarity exactly the same with Feedback Studio dari segi hasilnya, dan semuanya juga menggunakan data yang sama, tapi ini hanya digunakan bagi institusi yang menggunakan LMS atau learning system. Seperti itu. Jadi kalau belum menggunakan learning system yang embed dengan Turnitin seperti Moodle, Canvas, terus ada lagi Blackboard dan ManageBack itu atau LTI 3.1 itu bisa juga, tetapi memang ada cost-nya lumayan gitu ya. Nah, itu yang saya sampaikan di sebelah kiri. Kenapa di sebelah kanan ada Authenticate sendirian? Authenticate di sini juga sebenarnya kadang-kadang suka salah kaprah, orang mengiranya saya menggunakannya Authenticate Bu, bukan Turnitin. Yes, but Authenticate is owned by Turnitin gitu ya. Jadi Authenticate sendiri ya punya Turnitin gitu. Cuman kadang-kadang suka salah kaprahnya dianggapnya Authenticate ini perusahaan tersendiri. Tidak, ini di bawah Turnitin. Hanya fokusnya adalah untuk penulisan jurnal, untuk para researcher, untuk mereka-mereka yang memang ingin mempublikasikan hasil karyanya karena kita ada di dalam Crossref dan Crossref ada di dalam kita. Jadi dalam arti kita punya exclusive agreement with Crossref dan juga di dalamnya mesin Authenticate ini selain membantu mengecek similaritas tapi juga memberikan bukan panduan ya, secara mesin ya, hasilnya keluar itu setelah di screening apakah memang ini layak untuk tampil atau dipublikasikan. Jadi memang sangat-sangat detail dan berfokus pada publikasi. Itu Authenticate. Nah, saya akan bahas lebih detailnya di Feedback Studio karena itu yang dilanggan oleh Feedback Studio oleh Universitas Jember Bapak itu ya. Nah, apa itu Feedback Studio? Kalau saya boleh bilang tadi para Profesor Prof Yuli dan Prof Salmin ya udah paham banget tools. It's just a tools gitu. Jadi hanya suatu tools yang membantu, bukan menggantikan. Nah, saya senang banget tuh pas ada kata-kata tetap harus dicek, tetap kita yang menentukan apakah anak ini mengakukan plagiat atau tidak. Jadi memang ini adalah deteksi kemiripan dan yang sudah di dalamnya sudah ada AI yang canggih untuk melihat dan mempercepat alur kerja penilaian para dosen atau Anda sekalian yang bisa serta memberikan umpan balik gitu. Jadi benar-benar memang membantu, tidak menggantikan. Nah, di dalam Feedback Studio itu kita punya fitur yang lengkap yaitu Similarity Report, Trademark, dan Grading and Feedback. Lalu ada juga Check Spelling and Grammar. Jadi di dalamnya ini sudah tercover adanya Grading and Feedback. Bahkan memberikan feedbacknya pun dosen-dosen tidak perlu capek-capek ngetik juga ya, atau pemeriksa atau instruktur tidak perlu ngetik, bisa juga melalui voice note gitu ya. Tinggal ngeklik bubble chat, dikirim voice note. Jadi sangat-sangat membantu lah pastinya. Nah, ini yang paling saya suka kalau saya presentasi, saya selalu bilang, saya berani klaim bahwa saat ini Turnitin masih merupakan yang company yang memiliki database terbesar. Ya wajar saja karena kita sudah mengumpulkan sejak 26 tahun yang lalu dari student papers, lalu juga current and archive internet. I don't think that my numbers here is still valid as well gitu. Jadi kemarin saya lihat sudah ada 93 juta artikel
gitu ya. Kalau di sini masih 89,4 gitu ya, belum ke-update nih. Nah, juga papernya student sudah lebih dari 2,5 miliar gitu ya. Jadi memang sudah terus bergulir karena setiap harinya lebih dari 2 juta paper yang dicek dalam satu hari di mesin Turnitin ini. Nah, jadi kita juga punya crawling, yang crawling every 5 seconds we are crawling the internet supaya benar-benar terus terupdate. Wikipedia kalau Bapak Ibu perhatikan ada pergantian-pergantian gitu, yang gantinya siapa juga tertera di situ. Nah, itu yang kita terus update supaya kita tidak hanya menyimpan yang sudah archive atau sudah lama. Nah, ini yang cukup menarik yang saya ingin sedikit lebih dalam mengenai terminologi atau fungsi-fungsi di Turnitin Feedback Studio yang genah atau yang benar, yang tepat gitu. Karena kalau selama ini hanya adminnya saja yang mengerjakan, admin juga, ya instruktur juga, dan dia juga yang mengupload gitu ya. Ada tuh Pak, Bapak Ibu ada yang institusi yang seperti itu. Semuanya dilakukan oleh satu orang, ada gitu ya. Padahal yang tepat dan benar adalah seperti ini. Kalau tadi disampaikan bahwa penggunaannya saat ini berdasarkan student's license. Tepat sekali. Kenapa? Karena di luar negeri atau saya mau bilang ya nggak usah dibandingkan ya karena pasti beda. Karena mereka sudah negara maju. Setiap orang yang mahasiswa yang masuk ke dalam satu kampus di Amerika yang sudah melanggar Turnitin, automatically they have a Turnitin account. Loh, buat apa Bu? Dari semester 1 sudah ini. Yes, mereka melakukan pengecekan, assessment-nya, dan sebagainya melalui Turnitin. Jadi, automatically mereka sudah punya. Jadi, sifat melanggan yang dilakukan oleh universitas kebanyakan di luar sana, yaitu sudah berdasarkan jumlah students yang ada. Dan pastinya, according to budget, kita akan bisa adjust. Nah, ini nanti pembicaraan saya dengan Prof. Bayu nih, gitu, kalau talking about the budget ya, Prof. ya. Nah, cuman di sini saya ingin sampaikan bahwa admin itu adalah pintu utama atau pemegang kunci sebelum semuanya masuk ke dalam Turnitin fitur. Admin di sini hanya ada satu, dia yang akan mulai dari awal memanage, menambahkan, mengedit, mengunci akun instruktur. Lalu dia juga yang akan memberikan laporan kepada stakeholder atau kepada manajemen di kampus, fungsinya Turnitin ini benar-benar digunakan nggak sih? Berapa banyak yang menggunakan? Karena admin inilah yang bisa melihat statistik penggunaan dan menjadi kontak utama kepada tim support kami. FYI, Bapak Ibu sekalian, Turnitin sekali lagi terus berkembang, kita sudah punya live support sekarang. Jadi kalau di admin, di halaman admin, sudah punya chat bubble. Di sebelah kanan, if anything happen atau ada yang ingin ditanyakan terkait teknis, adminnya di Universitas Jember ini bisa langsung ngeklik atau chatting dengan yang ada di live support. Jadi supportnya sudah tidak raise ticket, it's good, tapi kadang-kadang kita suka nggak sabaran ya, Bapak Ibu menunggu ya, khususnya yang admin, kita langsung aja chatting. Live support ada di halaman administrator. Nah, yang kedua, role kedua adalah instruktur. Ini adalah core. Kalau tadi yang buka pintu, kalau yang kedua ini instruktur ini adalah tuan rumahnya nih. Yang kan kita ibaratkan nih feedback studio, ada studionya. Nah, instruktur ini sebagai operatornya di dalamnya. Operator untuk menjalankan fungsi dan fitur-fitur dari Turnitin. Karena di sini instruktur inilah yang harus membuat kelas, menambahkan siswa. Siswa di sini adalah mereka-mereka yang ingin dicek hasil Turnitinnya, lalu juga membuat assignment, dan bisa juga mensubmit paper on behalf. Tapi sebaiknya kalau untuk mempermudah atau meringankan bebannya, ya baiknya langsung dikasih ke student saja yang langsung upload. Atau mereka saja yang ingin mengecek hasil pemeriksaan mereka sendiri yang upload. Selama mereka namanya ada di dalam classroom. Nah, jadi instruktur di sini sebagai fungsi atau core inti dari bergeraknya layanan Turnitin. Student, di sini student jangan khawatir tidak bisa melakukan apa-apa atau settingan apa-apa untuk merubah hasil pengecekan. Karena student hanya mempunyai kemampuan untuk mengupload apa yang ingin mereka periksa dan juga melihat
skor. Kalau diizinkan oleh instruktur juga bisa ada pilihan, boleh nggak students yang ngecek skor, boleh atau tidak gitu ya. Nah, tapi di Turnitin Feedback Studio kita berikan fitur itu tadi Pak, draft coach. Jadi student sebelum benar-benar mengirimkan makalahnya bisa ngecek dulu melalui draft coach. Disitulah kita memberikan pelajaran atau pengajaran kepada yang membuat penulisan bagaimana apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang masih salah, seperti itu. Ya, jadi ini ya alurnya admin menambahkan dan mengurangi atau remove, melock dan unlock instruktur. Lalu instruktur men-add and remove atau lock and unlock student. Bisa nggak admin add student? Tidak bisa, gitu ya. Karena harus harus instruktur yang memiliki classroom. Nah, ini nih terjadi kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu. Saya menerima WhatsApp dan banyak sekali telepon mengenai, Bu, kenapa ini kok tiba-tiba saya harus reset password, Turnitin nggak bisa dipakai gitu ya. Lalu setelah saya cek, oh ini globally kami sempat melakukan riset karena pastikan keamanan akun ini seringkali pop up ya kalau Bapak Ibu instruktur ataupun admin mendapatkan alert atau mendapatkan pop up di halaman Turnitinnya mengenai ganti yuk passwordnya gitu. Ganti yuk passwordnya, terus password yang harus digunakan seperti ini ya gitu. Jadi ini saya kasih selingan sebelum masuk kembali ke fitur-fitur bahwa password itu penting sekali dan ketika itu memang tidak dilakukan perubahan, Turnitin secara global waktu sekitar 2-3 bulan, 3 bulan yang lalu deh, itu melakukan password secara global supaya untuk menjaga security dari keamanan akun dari Bapak Ibu sekalian. Nah, akurasi dan juga konten-konten yang di-cover oleh Turnitin. Yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, di sini ada bubble chat juga di halaman hasil yang dilihat oleh instruktur. Ketika instruktur ingin memberikan feedback, tinggal ngeklik aja bubble chat ya. Ini bisa milih melalui voice note atau melalui ketik, memberikan inputan atau memberikan feedback kepada pembuat penulis. Kita juga more than plagiarism report. Kenapa? Karena kita memberikan pembelajaran. Sekali lagi ini hanya mesin. Jadi jangan sampai kita tergantung atau benar-benar melihat 20 lulus gitu ya. 30 tidak lulus gitu. Hanya that's it. Kasihan banget gitu ya. Sementara effort yang dilakukan oleh penulis sudah banyak banget gitu, tapi kok cuma dinilai dari scoring gitu kan. Itu sayang sekali. Walaupun memang ada, dan saya yakin di Universitas Jember tidak, karena tadi sudah paham sekali bahwa ini harus dicek, harus dilihat satu-satu. Apakah ternyata mahasiswa kita atau penulis ini lupa naruh tanda petik? Apakah memang ternyata lupa menaruh referensi? Seperti itu kan sayang kalau hasilnya terpengaruh hanya karena hal-hal seperti itu. Nah, ini Feedback Studio digunakan lebih dari 34 juta students di seluruh dunia, 15.000 institusi, dan juga kita ini benar-benar memboost engagement dan mempercepat learning process. Maaf Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, di Jakarta udaranya lagi nanti hujan, tiba-tiba panas, ini pagi panas terik, tiba-tiba nanti sore hujan gitu ya. Jadi pancaroba terkena saya, padahal di rumah terus ya. Anyway, jadi memang sungguh-sungguh ini alat yang digunakan untuk membantu mengakselerate dan mempercepat pemeriksaan. Coba kita sama-sama memikirkan gimana sih biasanya alur kerja penilaian pada umumnya. Nah, yang perlu kita jawab di sini, apakah ini kan sebenarnya kenapa melanggan Turnitin gitu ya? Boleh melanggan, boleh enggak, tapi kalau enggak pun nanti kayak gimana gitu. Kalau melanggan, inilah yang harus yang akan kita dapatkan. Apakah student saya mengirimkan karya orisinal mereka sendiri? Itu pertanyaan. Kadang-kadang kalau terima papernya aja kan juga bingung ya. Punyanya dia bukan ya. Tadi Pak Prof Yuli ya yang ngomong di awal ya. Menduga-duga ini punya dia atau bukan gitu. Tapi dengan bantuan alat ini kita bisa mempercepat proses umpan balik sehingga diuntungkan pastinya.
saya atau kami atau Bapak Ibu sekalian sebagai pemeriksa, dosen-dosen diuntungkan secara waktu dan juga ketepatan, dan juga students pastinya juga diuntungkan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, di feedback studio diidentifikasikannya ada dua identifikasi. Yang pertama ada similarity detection dan ada document flex. Plus per tahun ini juga sudah ada AI writing detection. Sebenarnya dari April 2023 seluruh institusi kami berikan secara cuma-cuma, secara gratis untuk menggunakan AI writing detection. Mungkin nanti adminnya bisa ngecek dari April 2023 sampai Desember 2003 untuk penulisan-penulisan yang dalam bahasa Inggris bisa kelihatan tuh berapa banyak yang menggunakan AI, berapa persen AI-nya, seperti itu. Tapi saya setuju sekali dengan Prof. Salmin yang menyatakan bahwa AI itu tidak salah gitu. AI ini hanya tools, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Dan itu yang jadi PR besar Kemenristek saat ini ya, untuk menentukan dan memberikan kebijakan atau policy mengenai penggunaan AI. Itu seringkali jadi bahasan hot topic gitu ya, dari sebelum pelantikan pun wamen kita Prof. Stella ini udah kemana-mana ngomongin tentang plagiarism, tentang AI dan bagaimana kebijakannya. Nanti mudah-mudahan insya Allah kita segera sebagai ini kebijakan dari Kemenristek bisa benar-benar mensupport setiap institusi yang ada. Nah, yang kedua, dokumen flex ini adalah hal-hal deteksi yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Jadi kadang-kadang kan kita nggak tahu nih kalau students itu sangat-sangat kreatif gitu ya, niat banget gitu memberikan demi nilai gitu ya, demi nilai. Padahal tadi seperti yang Pak Warek sampaikan, sebenarnya itu dari hati nurani, sebenarnya keaslian itu dari diri kita sendiri gitu. Tapi kan kita tidak pungkiri bahwa ada tuntutan akademis, ada tuntutan sosial, ada tuntutan dari banyak pihak yang mengharapkan bahwa nilainya harus bagus gitu at the end. Nah, makanya ketika sudah kepepet, ketika sudah mesti melakukan sesuatu dengan tepat tapi cepat, akhirnya dibuatlah yang namanya ada manipulasi teks gitu ya. Jadi apakah hurufnya diganti dengan huruf yang berbeda gitu, ataukah diputihkan gitu ya. Kita akan lihat. Nah, apakah student saya mengirimkan karya orisinal mereka sendiri? Kita bisa cek dari similarity detection, dokumen flex, dan juga tadi AI detection. Gitu. Nah, similarity detection. Sebenarnya kita kalau saya seringkali dengar ternitinkan saja gitu. Ternitin, oh di plagiarism checker ya gitu. But actually kita tidak bisa menentukan ini plagiat atau tidak sebelum kita benar-benar mengecek similarity-nya ini karena apa gitu loh. Apakah karena memang benar-benar dia copy paste, ataukah apakah ternyata itu adalah citasi yang belum tepat ditaruhnya, atau apakah itu ternyata referensi yang tidak diberikan catatan bahwa itu referensi. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya bilang kita mengecek similarity atau mendeteksi similarity, bukan memberikan judging tentang ini plagiat atau tidak, gitu ya. Nah, pendeteksi kemiripan memudahkan Anda mengidentifikasikan karya orisinal. Pastinya kita akan contoh nih di Wikipedia 20%. Lalu ini jelas-jelas sangat-sangat detail dari mana saja sumbernya. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang di UMJ ini juga sudah bisa ada namanya AI akan muncul nih persentasenya juga. Dan ini ada flex, di sini ada 2 flex. Nah, yang tadi saya sampaikan, bedanya apa sih teks sama kemiripan teks sama plagiarism? Kalau ide atau kata-kata orang lain hadir dalam karya seseorang, itu mirip, ya, ada kemiripan. Tetapi jika diberikan pengakuan, jika diberikan kredit atau atribusi yang tepat, maka kita tidak bisa bilang itu sebagai plagiarism. Kita hanya sampaikan itu sebagai kemiripan teks. Makanya plagiarism diartikan apabila tanpa pengakuan, tanpa kredit atau atribusi yang tepat. Ya, jadi cukup clear ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita tidak ingin mengecek ada plagiarism atau tidak, tapi kita ingin mengecek similarity yang ujung-ujungnya nanti kita lihat apakah memang ini
jatuhnya sebagai suatu plagiarism atau memang kemiripan yang tanpa yang disertai dengan adanya pengakuan kredit atau apresiasi. Oke. Kapan kemiripan teks diharapkan? Jadi seringkali muncul jika ada quotes, referensi, citasi, common fact, yaitu fakta umum, yaitu ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta gitu ya. Nah, string text atau teks yang tidak boleh diubah, ini mungkin pasal-pasal, ayat-ayat kitab suci, itu tidak boleh diubah. Jadi memang ini akan muncul dan terdeteksi. Nah, makanya balik lagi Bapak Ibu, maaf ya kalau saya berulang-ulang nih supaya karya penulisan seseorang ini tidak sia-sia hanya dari scoring aja penilaiannya. Ketika nilainya tinggi, pas kita lihat, oh ternyata banyak sekali hukum-hukum ya atau undang-undang di dalamnya. Oh ternyata di dalamnya ada quotes-quotes gitu kan. Jadi kita bisa kita excludekan sehingga benar-benar karya orisinalnya itu terdeteksi berapa persen gitu. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu sekalian, saya langsung inikan saja. Sorry. Nah, kalau di sini yang jelas dan yang benar seperti di atas, disitasi dan dikutip. Ada kutipannya, ada citasinya. Bahkan juga ada, pokoknya semuanya ini sudah tepat gitu ya. Nah kalau di sini, citasinya tidak ada. Tidak ada dari mananya gitu ya. Kalau di sini bahkan tanda kutip citasi ada, tanda kutip tidak ada gitu kan ya. Jadi hal seperti ini tuh bisa terdeteksi oleh Turnitin ketika ngeklik hasil Simerity dan ada quick marks-nya. Ada marks-marks-nya yang menyatakan salahnya di mana gitu. Nah, yang di bawah tidak ada citasi dan tidak dikutip, automatically akan terdeteksi sebagai suatu plagiat. Padahal ternyata ini adalah ambil atau kutipan. Ekspektasi karya bisa mempengaruhi skor kemiripan. Banget ini ya Bapak Ibu ya. Saya kemarin coba pinjam tulisan dari teman saya seorang blogger yang dia menulis menggunakan imajinasinya dia atau menggunakan kreativitas pikirannya dia, which is hasilnya hanya 1%. Itu pun karena adanya kemiripan penjelasan dia mengenai kacamata ribbon gitu ya. Nah sementara yang lainnya karena dia benar-benar kreatif writing, pemikiran dan ide sendiri itu tidak tercapture yang sama dengan penulisan manapun gitu. Dan dia juga tidak perlu referensi atau citasi. Pastinya ekspektasi kemiripannya sedikit. Sementara kalau orang melakukan research, wah jangan tanya deh ini para profesor di sini sudah mengalami nih. Banyak sekali yang harus diperhatikan, adanya kutipan, adanya referensi. Karena kalau tidak ya karena banyak sekali research itu kan berdasarkan penelitian akademis dan juga banyak sekali yang diambil atau acuan-acuan yang diambil dari penulisan-penulisan yang sudah ada. Jadi automatically bakal tercapture banyaknya kemiripan gitu. Nah, short answer atau response juga ada beberapa. Apabila menggunakan definisi umum pasti akan terdeteksi, istilah dan fakta umum pasti akan terdeteksi adanya kemiripan. Jadi beberapa gitu ya. Nah, ini sekali lagi saya berikan contoh. Kasihan kan ya, di kiri itu cuma 5%, di kanan 30%. Padahal yang copy paste benar-benar itu yang di kiri gitu ya. Dan yang di kanan ini kebanyakan adanya pertanyaan, lalu ada citasi, ada fakta umum, ada kutipan langsung, dan ada yang tidak bisa diparafrase disertai citasi, lalu ada daftar pustaka. Jadi kalau kita lihat sekilas, wow yang kiri ini bagus sekali. Tapi ternyata setelah dilihat dengan lebih detail lagi, yang kanan sebenarnya tidak melakukan plagiarisme, hanya kurang tepat melakukan bagaimana jalur-jalur atau rambu-rambu dalam melakukan suatu penulisan seperti itu. Nah, pertanyaan kedua tadi, kalau tadi kan sudah tahu nih, oh kita cek aja Simerity-nya gitu ya. Pertanyaan kedua, bagaimana saya bisa mempercepat proses umpan balik dengan cara yang bermanfaat bagi saya dan student saya? Ini dia, ada namanya quick marks yang tadi Yovita sampaikan. Ada lagi yang di sini jelas sekali terlihat apa yang harus dilakukan adalah bank komen Turnitin. Jadi kumpulan umpan balik khusus
yang bisa kita terapkan ketika ini kita klik quick marks-nya apa nih gitu ya. Jadi ini benar-benar mempercepat proses umpan balik yang Anda bisa lakukan bagi para student atau para penulis yang memasukkan penulisannya ke dalam Turnitin. Nah, dengan aduh, ini dia. Sampai saat ini where to next feedback-nya, ketika kita sudah menemukan masalah, lalu kita cek relevansinya, kita melakukan tindakan. Jadi contoh, kadang-kadang kalau dulu zaman saya, ini diperbaiki ya, gitu. Ini tidak benar nih, kamu harusnya ini, gitu kan ya. Tapi that's it. Kita juga sempat harus mikir sendiri. Jadi gimana baiknya ketika balik lagi masih salah, balik lagi masih salah gitu ya. Nah kalau di sini nih udah jelas ada masalah, ada relevansinya di mana. Contoh nih, kutipan ini citasi. Lalu citasi perlu disertakan untuk memberikan penghargaan kepada penulis. Tindakannya adalah pastikan untuk selalu proofread dan menyertakan citasi untuk setiap kutipan. Jadi benar-benar memang where to next-nya setelah adanya feedback, apa nih yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau saya boleh recap bagi para pengecek atau instruktur dalam hal ini, yang harus cek di pertama adalah fitur bendera. Karena kalau tadi kita lihat kan fitur bendera manipulasi teks. Ada yang diputihkan, ada yang diganti jenis fontnya gitu ya. Berarti kan niat banget melakukan suatu kecurangan gitu ya. Nah, yang kedua kita cek AI score-nya apakah sudah memenuhi ekspektasi 18 misalnya. Oke, sudah memenuhi ekspektasi. Lalu juga kira-kira kita cek lagi nih, apakah sudah kecocokan senioritas, lalu kita terapkan penilaian dan kita berikan masukan jika diperlukan. Jika ada kekhawatiran, ini sebenarnya hanya dua nih. Apakah orang ini benar-benar ada isu tentang skill penulisannya? Atau yang kedua memang academic integrity issue. Kadang-kadang dua hal ini abu-abu nih gitu ya, bingung nih kira-kira memang dia kurang bisa atau memang dia sengaja atau ingin mencurangi atau memang ingin mendapatkan nilai tinggi aja gitu, apa skor baik aja gitu, makanya dia melakukan ini. Nah, biasanya yang Turnitin sarankan, tapi balik lagi ke kebijakan dari tiap-tiap institusi, ketika menemukan fitur bendera, ini berarti ada something yang sebenarnya kita perlu panggil nih yang membuat penulisan ini. Kok bisa sampai niat benar gitu ya melakukan manipulasi teks gitu. Ini kan ada suatu niat. Nah, disitulah yang kita atau ternyata tidak sengaja atau ternyata dia ini. Jadi memang perlu kita cek sungguh-sungguh supaya kita tidak salah dalam memberikan penilaian. Apakah memang dia ternyata kalau skillnya kita nanti bisa bantu yang tadi dengan draft coach gitu kan ya, secara skill dia akan terbantu seperti itu. Nah, ini mengenai AI writing detection, saya hanya sekilas saja memberikan informasinya. AI writing detection sendiri ini sebenarnya Turnitin sudah mulai melakukan riset dan mulai mempersiapkan ini sejak 2014. Ketika baru 2022 ChatGPT diluncurkan, dunia pendidikan kita heboh seluruh dunia gitu ya. Turnitin santai aja gitu ya. Kenapa? Karena kita memang dari 2014 sudah ada research-nya dan memang kami sudah menggunakan fitur AI di dalam mesin kami untuk assessment, untuk integrity solution. Sudah ada pengecekan-pengecekan AI-nya dan ketika 2022 diluncurkan, automatically 2023 Turnitin siap dan sudah mempunyai deteksi AI detector. Makanya di April kami berikan secara cuma-cuma gratis dan ketika Maret dirilis, lalu juga memang kita terus sampai detik ini pun masih terus mengikuti kan kayak balap-balapan ya teknologi itu ya. Ini si ChatGPT ini udah sampai version 5.0 misalnya. Saya jujur tidak mengikuti yang AI ini, tetapi automatically Turnitin juga sudah catching up with the progress gitu ya. Nah, sampai saat ini Turnitin AI writing detection masih mendeteksi penulisan yang hanya dalam bahasa Inggris dan
2 bulan yang lalu mulai sudah bisa dalam bahasa Spanish gitu ya. Harapan saya juga bahasa Indonesia nih gitu, tapi belum sampai di bahasa Indonesia. Tapi we are working on it. Kalau ditanya kapan Bu gitu, saya nggak berani jawab karena can be faster, can be slower gitu ya. Mana yang akan apakah 2 bulan lagi atau 2 tahun lagi saya nggak berani jawab, tapi yang selalu saya sampaikan ke customer supaya ekspektasi kita sama bahwa saat ini masih bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Nah, di dalam originality, jadi kita akan menambahkan, sorry Pak. Kita akan menambahkan fitur AI Writing Detection bersamaan dengan authorship investigator dan juga draft code dan prokes. Draft code automatically sudah ada di dalam Feedback Studio. Jadi kebetulan memang juga Universitas Negeri Jember sudah melanggan originality ini, jadi sudah ada fitur-fitur ini di dalamnya. Perbedaannya jelas kalau memang nanti Universitas Jember berencana ingin membentuk suatu tim investigator untuk menjaga integritas yang memang sendiri independen gitu ya. Monggo diberitahukan ke kami, nanti ada pelatihan khususnya untuk investigator investigator authorship investigator namanya gitu. Nah, di sini jelas terlihat bahwa dasarnya ya hanya perbedaan di pengecekan AI dan juga investigator dan juga adanya prokes database. Nah, izin Halo, Bu Yovita, masih tersambung? cek 1 2, Bapak Ibu bisa dengar? Oke, Ya, terputus tadi. ya tadi Bu. ternyata listriknya off sekomplek ini kayaknya. Saya Oke, langsung 3 pindah menit pakai lagi, Bu ini. Yovita. Terdengar Bapak? Ya, terdengar. 3 Oke. menit lagi, Bu Yovita. Oke, iya baik. Sedikit lagi. Ini tadi yang saya sampaikan, jika memang nanti ke depannya Universitas Negeri Jember ingin mengetahui lebih detail tentang Identicat dengan senang hati, apabila memang ada rencana atau memang ada goals untuk mengenai publikasi, dan karena di dalam mesinnya Identicat ini sudah ada Protect Against Plagiarism, Embedded in Publication Process, dan juga Publish with Confidence. Jadi memang sudah ada fitur-fitur ini di dalam mesinnya Identicat. Gitu. Dan memang lebih diarahkan untuk academic institution, publisher, dan government atau corporate NGO. Ini partner-partner kami, dan ini tentang AI writing yang tadi. Dan berikut adalah bantuan dan support. Tadi yang Yovita sudah sampaikan, ada live support, itu sangat-sangat membantu. Dan kalau memang masih pingin panjang, pengen menyertakan screenshot gitu ya, bisa menggunakannya di helpcenter.ternitin.com. Terima kasih Pak Asrofi sebagai moderator. Maaf kalau saya kepanjangan. Saya memang kalau ngomong kalau nggak di stop suka gitu Pak. Jadi Ya, terima kasih. ya kurang lebih demikian paparan dari saya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan mengenai Ternitin ternyata seperti itu. Sekali lagi mungkin kata penutup ya Pak. Kita Ya, ini Bu Yovita, mungkin ya. ada 1-2 pertanyaan nanti dari Oh, Bapak boleh. Ibu. Saya akan stay ya Ya. a little bit. Ya, terima kasih Bu Yovita, presentasinya menarik sekali tadi. Baik. Terkait fitur-fitur baru ternyata terupdate. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang kita diskusikan dengan Ibu Yovita, mungkin 1-2 pertanyaan, monggo. Banyak sekali yang mau ditanyakan ini. Saya Silakan. yakin Prof. Bayu, Prof. Yuli itu udah keren banget, pasti bisa jawab semua itu. Ada Bapak Ibu? Silahkan. Oke, mungkin saya harus memulai dulu Bu Yovita ini.
Oke. Monggo Pak, Bu monggo. Yovita, ini kira-kira ada enggak algoritma ya? Kadang mahasiswa itu kan sangat kreatif termasuk tadi apa menghilangkan teks atau menambahkan teks. Apakah algoritma-algoritma itu yang terbaru mungkin ada update terbaru itu bisa diketahui algoritma dari Turnitin tersebut yang khususnya yang di apa tadi feedback studio seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang item tiket tadi ini saya juga menarik karena baru dengar ya beberapa tahun terakhir karena khusus untuk researcher. Nah, kira-kira itu fitur itu apa sudah dimaksimalkan atau masih dalam proses pengembangan Bu Yovita? Terima Mhm. kasih. Oke, baik Pak Asrofi. Mungkin tadi yang saya sampaikan adanya dokumen flex ya. Jadi saya ini sambil cari nih tentang flex gitu. Jadi dokumen flex ini sendiri adalah fitur dari Terbit ini yang sudah di launching kalau tidak salah tuh 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun lalu 2022 kami launch untuk fitur bendera namanya. Nah, fitur bendera atau dokumen flex ini itulah yang bisa mengecek atau memberikan eh, indikasi bahwa ini dokumennya diputihkan atau ini penulisannya ada diganti eh, fontnya. Jadi kayak contoh font Cyrillic dengan font Greek itu mirip banget. Mereka menggantikan satu kata atau bahkan beberapa huruf itu diganti dengan font itu sehingga tidak terdeteksi. Tapi sama Turnitin terdeteksi. Jadi itu sudah ada Bapak dari sejak 2 tahun yang lalu ya. Itu kita memang sudah ada fitur itu. Nah, menjawab yang kedua, pas banget pertanyaannya kita sejak tahun lalu di bulan, if I'm not mistaken, it was in August ya, di bulan Agustus, kita sudah launching Identiket 2.0 namanya Pak. Jadi di mana memang sudah lebih diperbaharui lagi, kita juga dari database-nya juga kita sudah lebih banyak lagi, bisa doc to doc dokumen comparison sampai 5 dokumen. Terus juga dalamnya juga sudah repositorinya kita juga bisa milih either mau global atau private repository. Jadi memang sudah disempurnakan lagi sih Pak. Jadi memang pas pertanyaannya sudah ada. Namanya Identiket 2.0. Seperti itu. Oke Bu, saya juga tadi menarik ada AI detection ya tadi ya Yes, berapa persen betul. itu sounds like writing from AI ya. Yes. Nah itu kira-kira Ibu misal kalau itu terdeteksi AI misal seperti kutipan tadi ya menyarankan kutipan itu apa ada rencana untuk ini menyajikan merekomendasikan referensinya misal need citation tadi kan ada di sebuah teks tadi need citation. Nah itu bisa enggak kira-kira nanti ke depan mungkin Turnitin bisa menyarankan ini perlu sumber dari artikel mana dan lain sebagainya. Bu. Oke, pertanyaan yang menarik. Harusnya berarti bisa diberikan guide gitu ya Pak ya. Guide mungkin baiknya ambil dari mana gitu seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nanti dicoba, boleh dicoba ya Pak ya untuk di draft coach. Di draft coach itu ada saran-saran Pak, seperti itu kurang lebih. Tapi tidak memberikan sumbernya, tapi diberikan alangkah baiknya apabila kalimatnya dirubah. Alangkah baiknya apabila kalimatnya dibuat seperti itu. Itu ada di draft coach. Tapi kalau untuk di pengecekan di dalam quick marks ketika sudah dimasuk pengecekannya sampai saat ini belum. Jadi belum ada misalnya citasinya harus seperti ini itu belum. Jadi memang kita di-trigger justru kita diberikan alert aja kalau ini mesti diganti. Ayo gantinya gimana? Nah, itu kita harus melakukan sendiri lagi. Seperti itu sih, Pak. Oke, terima kasih Bu Jabita, clear sekali. Jadi Sama. memang super lengkap ya dengan berbagai perkembangan AI yang ini marak. Jadi ada muncul satu langsung di backup satu lagi. Misal kayak Betul. cek AI tadi kan awalnya enggak ada, sekarang sudah Betul. ada lagi seperti Ya, itu. Oke, betul. monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ke Bu Jabita? Silahkan. Oke, Prof Bayu, monggo. Selamat pagi, Bu Yovita. Lagi, Prof. Sehat ya, Bu Yovita?
Oke. Agak kurang sehat sedikit. Lagi flu, Pak, lagi batuk-batuk. Oke. Oke. Baik, izin bertanya nih Bu. Monggo, Pak. Ini Ya, mungkin di luar pembahasan dari yang Bu Yovita sampaikan tadi. ya, Hmm, Mohon info ya. berkaitan dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia itu. Mhm. Kira-kira berapa banyak sih yang mereka langgan Ibu kalau boleh tahu ya? Bocorannya gimana sih? Oke. Baik, ini menarik sekali, pertanyaan yang cukup menarik. Tadi saya berharap Warek satunya stay ya, Pak. Jadi gini, eh, baik Pak. Jadi memang saat ini setelah saya kan tadinya di belakang gunung, di belakang gunung, maksudnya di belakang ini ya di manajemen. Ketika memang ada perubahan-perubahan seperti ini, saya harus turun gunung, saya ketemu dengan banyak customer dan saya melihat banyaknya masih misleading in term of tadi instruktur itu apa ya? Terus student itu ngapain ya gitu. Terus admin itu apa dia? Tadi saya sampaikan. Banyak yang masih menggunakan semuanya di pull ke admin. Semuanya instruktur tidak membuat classroom gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang akhirnya saya turun, saya betul-betulin. Ya, alhamdulillah sih sudah banyak. Dan saat ini yang dari ongoing proses ya Pak ya, kami ada UGM, ada ITB, dan ada UI, saya sebutkan aja ya. 3 universitas besar ini yang memang sedang mengarah untuk melanggan untuk seluruh students supaya nanti sama seperti eh, di di kampus-kampus global ya, kampus-kampus luar negeri sana yang memang automatically semua pemeriksaan penulisannya sudah melakukan pengecekan melalui Turnitin atau melalui tools pengecekan. Nah, hanya saja fungsinya itu harus dibenarkan. Saat ini yang sudah benar sebenarnya ada satu universitas negeri juga besar bukan di Pulau Jawa. Nah, saya nggak mau ngasih tahu apa gitu ya. Tapi dia sudah melanggan sudah tepat sekali di mana ada 2 untuk item ticket dan TFF atau Turnitin Feedback Studio. Turnitin Feedback Studio sejumlah students tingkat akhirnya. Jadi tingkat akhir yang memang saat ini kalau di Indonesia kan kebanyakan hanya untuk skripsi ya atau tugas akhir. Dan sejumlah dosen gitu. Jadi untuk item ticket. Gitu. Jadi memang benar-benar dosen yang ingin melakukan pengecekan menggunakan item ticket, sementara seluruh students menggunakan Turnitin Feedback Studio. Kenapa seluruh student? Supaya ini mempermudah ketika student-student ini mendapatkan tugas atau assessment dari dosen-dosen, automatically mereka bisa langsung upload sendiri. Tidak perlu lagi dikumpulkan, tidak perlu lagi di-pool jadi satu di admin atau di instruktur atau di siapapun. Jadi mereka automatically bisa. Pertanyaannya, kalau dengan 2000 di di Universitas Negeri Jember kan 2000 ya Pak ya. Tapi mahasiswa tingkat akhirnya boleh tahu Pak berapa Pak? Tadi saya lupa nyatet tuh. Tadi sempat di-mention ada berapa ya Pak ya? Kurang lebih 700-an Bu. Berapa Pak? Sorry. 700-an. Oh, 700 yang tingkat akhir ya. Nah, ini aman Iya. banget, Pak. Ini aman banget. Jadi 2000 ini bisa digunakan 700 didedikasikan untuk seluruh mahasiswa tingkat akhir. Jadi nanti diberikan saja seluruh mereka ini didaftarkan saja di dalam kelas oleh instrukturnya. Tapi jangan lupa ketika mereka lulus dikeluarkan supaya bisa digunakan lagi selama masa berlanggannya kan di bulan Oktober ya Pak ya kalau nggak salah ya. Jadi nanti masih bisa digunakan gitu loh, masih bisa digunakan untuk mahasiswa berikutnya gitu atau batch berikutnya. Ini yang seringkali membuat institusi merasa selalu kekurangan lisensi, padahal kalau di manage bisa gitu ya. Di manage itu tadi. Kalau sudah dilakukan pengecekan, sekiranya memang mahasiswa tersebut tidak perlu melakukan pengecekan Turnitin lagi, ya monggo dikeluarkan gitu ya mahasiswanya itu, sehingga bisa di-replace oleh akun yang lain. Seperti itu sih Prof. Bayu. Jadi memang kalau pertanyaannya berapa banyak sih biasanya kita kembalikan ke masing-masing institusi udah pasti itu. Tapi yang genahnya atau yang benarnya kalau kami dari Turnitin mengharapkan penggunaannya dengan tepat yaitu Turnitin Feedback Studio untuk mahasiswa dan item ticket untuk para dosen. Itu sih Prof. Gitu kalau dari kami. Ya. Ada satu yang belum terjawab sebenarnya tadi Bu Yovita. Yang mana tuh Pak? Sorry maaf kelewat. Kira-kira berapa sih yang sudah dilanggan? Tadi yang diceritakan Bu Yovita yang akan dilanggan oleh ITB, Yang 3 IPB, universitas besar itu ya. akan melanggan seluruhnya. Tapi yang existing itu berapa sih belum dijawab tadi? Yang existing itu kalau di universitas yang di Sumatera itu dia sudah sejumlah mahasiswa tingkat akhirnya Pak. Berapa?
Bisa nggak di state berapa? Sebentar deh, saya mesti cek dulu. Berapa yang mereka langgan gitu, Mbak? Iya, saya cek ya, Pak. Ada yang sampai berapa? 5.000 Pak. Oh, sorry, UGM sudah Pak untuk Panitia Feedback Studio sudah dilanggan 7.000 Pak. 7.000 ya. Yes. Mutasi yang lain mungkin ada yang Kalau lebih kecil, ada Kak? Yang jumlahnya lebih kecil ada atau lebih banyak? kok Pak. Ada. Sebentar ya, saya mesti buka dulu nih Pak datanya. Nanti kita bicarakan offline dengan Pak Prof Bayu boleh? Boleh, Nanti boleh, saya lebih ya saya boleh share ke Mbak. Prof Bayu ya. Nah, Oke, siap. Terima oke. kasih. Oke, Sama-sama Prof. terima kasih Bu Yovita atas penjelasannya. Mungkin karena waktunya terbatas, mungkin bisa secara offline nanti dengan Prof Betul. Bayu maupun Bapak Ibu dosen di Universitas Jember. Baik. Terima kasih Bu Yovita atas pemaparan materinya. Ya, semoga bermanfaat. Kemudian saya juga ada satu pantun penutup ini, Bu Yovita. Pagi-pagi enaknya santai di warung Haji Pak Asmat. Memang betul Jember pagi ini terasa hangat. Ibu Jovita yang terhormat, semoga kebijakan Turnitin membawa manfaat. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih banyak Terima kasih Bu Pak Dr. Jovita. Arosrofi, Pak Prof. Ya, Saya mohon pamit ya Pak, saya ada training lagi habis ini. Udah telat 11 menit. Oke, terima terima kasih kasih Bu banyak. Yovita atas waktunya. Ya, Sama-sama. Monggo Pak, nanti kita WhatsAppan. Terima kasih. Izin terima pamit. kasih. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin saya kembalikan ke moderator.